Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Faqala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Hadirin jemaah kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat kita hadirkan rasa syukur kita, karena setiap saat Allah pun tidak pernah memutuskan kenikmatannya kepada kita. Maka kita patut untuk bersyukur. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, kata beliau, as-syukru yakunu bil qalbi wal lisan wal jawarih. Rasa syukur itu harus kita jalankan dengan hati kita, kita jalankan dengan lisan kita, dan dengan amal perbuatan kita. Jadi kalau hati kita bersyukur, kita harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah di setiap keadaan apapun yang menimpa kita. Kebaikan yang kita terima itu adalah sebuah kenikmatan dari Allah. Bahkan keburukan yang kita dapatkan, kalau kita mampu untuk bersabar, boleh jadi sesuatu yang hari ini kita sesali menjadi sesuatu yang kita syukuri di masa yang akan datang. Kalau apapun keadaan yang menimpa kita, kita berbaik sangka kepada Allah. Maka husnuzon ilallah, berbaik sangka kepada Allah, keadaanmu itu kepada Allah, sangkaanmu kepada Allah itu akan menentukan nasibmu, menentukan kondisimu. Maka perbanyak berbaik sangka kepada Allah, maka Allah akan memperbaiki keadaan kita. Ini syukur dengan hati. Ada syukur dengan lisan, dengan memperbanyak kita memuji Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim di kitabnya Thariqul Hijratain, kata beliau katakan at-thana'u 'alal ni'am. Bentuk kita bersyukur itu at-thana'u 'alal ni'am, puji kenikmatan yang datang dari Allah. Wa mahabbatihi, cintai dan rawat kenikmatan dari Allah. Wal 'amalu bi ta'atihi, dan beramal dengan jalan kita mentaati Allah. Ini wujud dan cara kita bersyukur dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada qudwah dan uswah hasanah kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan kepada para keluarga beliau, kepada para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, dan kepada kita umatnya. Mudah-mudahan kita setia untuk bertauhid kepada Allah dari awal kehidupan kita sampai akhir kehidupan kita, dan kemudian kita setia untuk ittiba kepada sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu semuanya, kita kembali hadir pada kajian Sabtu pekan kedua, ya, kajian Aqidatul Tauhid yang kita ambil dari kitab Lum'atul I'tiqad, kitab yang berisi tentang fondasi dan pokok-pokok akidah yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita masih berada pada pembahasan tentang keagungan tauhidullah. Ya, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, Allah Maha Berkuasa, dan kita masih membahas perkara-perkara yang berkaitan dengan keagungan bertauhid kepada Allah. Kita sudah menyinggung pada pertemuan sebelumnya tentang keagungan kalimat tauhid, kalimat la ilaha
ilaha illallah, yang artinya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Di mana kita sudah menyampaikan kalimat tauhid itu dia memiliki 7 syarat. 7 syaratnya. Kalau orang kemudian dia mampu untuk memenuhi syarat ini, maka dia akan hidup bertauhid dan akhir kehidupannya pun itu akan bertauhid. Apa artinya akhir kehidupan bertauhid? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Nabi kita, "Man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang di akhir hayatnya dia bisa membaca kalimat la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Jadi kalau ada orang yang sedang sakarat, ya, udah tersengal-sengal nafasnya, maka tujuan kita apa? Talkinkan dia. Apa itu talkin? Ajarkan dia untuk membaca kalimat la ilaha illallah. Kata para ulama akidah, jangan disingkat. Kadang orang disingkat, udah cukup ajarin Allah, Allah, Allah saja gitu ya. Di hadis Nabi ini jelas talkinkan dia dengan kalimat tauhid yang sempurna. La ilaha illallah. Talkinkan, ayo Pak, bisikin ke telinganya dengan lembut. Ayo Pak, baca la ilaha illallah. Terus talkinkan dia. Karena orang yang sedang sakarat itu dia digoda oleh iblis dari semua penjuru arah, ya, kecuali dari arah atas, ya, digoda dari kiri, kanan, depan, belakang, digoda oleh iblis. Karena perjuangan terakhir iblis untuk semua umat manusia, iblis ingin akhir kehidupan seseorang itu murtad dari agama Allah. Maka boleh jadi kalau kita melihat orang lagi sakarat ini, tersengal-sengal nafasnya, ya, mungkin kita melihat secara zahir dia muslim gitu, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Boleh jadi kehidupannya itu sudah dimurtadkan oleh iblis. Nah, ini makanya muslim yang kemudian menghadiri, menyaksikan kondisi saudaranya yang sedang sakarat, maka kewajiban mereka adalah apa? Talkinkan, bisikkan di telinganya. Ayo Pak, baca la ilaha illallah. Ajarkan dengan kalimat yang sempurna. Kadang ada orang beragama pakai perasaan Pak, bukan pakai dalil. Dia bilang, Ustaz, kalau kita ajarkan kalimatnya begitu panjang la ilaha illallah, takutnya dia pas baca la ilaha meninggal dia. Dia bacanya dalam keadaan dia baca tidak ada Tuhan umpamanya, meninggal dia. Berarti dia ini dong Ustaz, nggak sempurna ini. Nah, ini kesalahan dalam memahami. Kalau dia kemudian dia pas baca la ilaha meninggal dunia dia, siapa yang bikin dia meninggal? Siapa yang berkehendak? Allah yang berkehendak. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Nabi kita, man hamma bihasanatin falam ya'malha falahu ajran hasanatan kamilatan. Barang siapa yang beramal soleh, enggak sempurna dia beramal soleh, atau enggak sempurna dia ucapin kalimat la ilaha illallah, maka tetap Allah tulis sebagai amalan yang sempurna. Karena dalam amal perbuatan itu yang Allah nilai dari kita adalah niat kita, niat dan proses kita untuk melaksanakannya. Adapun urusan hasil sempurna atau tidak sempurna, dia melafazkannya, al-amru bainahu wa bainallah, itu urusan dia dengan Allah. Nah, makanya apa yang Nabi ajarkan itu yang kita amalkan. Ya, jadi kalau ada orang, bahkan kata Nabi kita SAW, mentalkinkan orang untuk membaca la ilaha illallah itu tidak hanya pada kondisi sakratul maut, bahkan ketika dia berada dalam keadaan sakit keras, udah masuk ICU umpamanya, ICU, dan kemudian kita menjenguknya. Kata para ulama bahwa kan kita nggak tahu kapan orang itu, pada detik keberapa, pada menit keberapa dia akan dipanggil oleh Allah.
Maka tugas kita apa? Talkinkan. Ini juga kalau kita lihat beberapa amalan para salafun saleh, orang-orang terbaik di zaman dahulu, itu mereka kasih wasiat sama anak-anak mereka. Nah, kalau nanti ayah meninggal, pulang kalian, gitu ya. Dan kalian yang mentalkinkan ayah, talkinkan. Karena ini adalah pengabdian terakhir seorang anak kepada orang tuanya. Nggak usah takut. Ya, ini dia orang yang kondisi yang paling lemah itu ketika manusia berada pada kondisi sakarat yang menjelang kematiannya. Maka apa? Talkinkan. Ayo Pak, talkin itu apa? Ajarkan mereka, tuntun mereka, bimbing mereka untuk membaca kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat yang paling mahal, Pak. Kenapa paling mahal? Karena kalimat ini kalau kita bisa membacanya di akhir hayat kita, maka Allah jamin surga. Man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang bisa di akhir hayatnya dia baca kalimat la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Kapan? Di akhir hayatnya, di akhir akhir kalimat yang terucap dari lisannya adalah la ilaha illallah. Dan kemudian dia meninggal, itu maksudnya. Jadi kalau kita lagi talkinkan orang nih Pak, ayo Pak baca la ilaha illallah. Terus dia baca la ilaha illallah kata dia. Habis dia baca la ilaha illallah itu, terus dia ngomong yang lain lagi. Nah, tolong tuh ruko yang di sono jual aja kata dia. Dia ngomong lagi gitu ya. Berarti itu akhir kalimatnya bukan la ilaha illallah, tapi akhir kalimatnya dia nyuruh jual rukonya gitu. Ajarin lagi sampai akhir yang dia ucapkan dalam kehidupannya itu kalimat la ilaha illallah. Nah, bukti kalimat ini mahal Pak. Di dunia ini banyak ahli zikir, banyak ahli ibadah, banyak ahli masjid, tapi kita menyaksikan langsung. Tidak semua ahli ibadah, tidak semua ahli zikir, tidak semua ahli masjid di akhir kehidupannya bisa membaca kalimat ini. Karena saking mahalnya nih Pak, gak bisa terbeli oleh dunia dan seisinya kalimat ini. Nah, maka ajarkan ya dengan sempurna la ilaha illallah, baca. Nah, ajarkan. Nah, ini anak-anak, wasiatkan ini ke anak-anak kita, para salafun saleh. Mereka wasiatkan ini sama anak-anak mereka. Ini pengabdian terakhir seorang anak kepada orang tua, atau siapapun yang membersamai orang-orang yang sedang sakarat, mungkin suami, mungkin istri, ajarkan. Ya, apalagi kalau seorang anak gitu ya. Kadang kalau orang tua meninggal dunia, kadang anak ya sibuknya bukan ngurusin orang tua, sibuknya apa? Jadi saksi, jadi apa? Jadi seksi dokumentasi. Nah, ini yang salah ya. Orang tuanya meninggal, dia sibuk jadi seksi dokumentasi gitu ya. Nggak ada manfaatnya. Kita kalau udah meninggal dunia Pak, mau kita punya jutaan foto tentang kita, la yanfa', tidak ada manfaatnya. Maka pengabdian terakhir seorang anak kepada orang tuanya, yang pertama Pak, talkinkan, urus jenazahnya, jadi imam di dalam sholatnya. Ya, ini bentuk keagungan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Dan kita sudah sampaikan kalimat ini dia punya 7 syarat ya. Apa syaratnya? Al-ilmu munafi lil jahli. Orang kalau mengucapkan kalimat ini dia harus berilmu. Ya, kalau dia berilmu, ilmunya itu menafikan kebodohan. Ya, kemudian al-yaqin, dia harus yakin. Tidak boleh ada keraguan, dan keyakinan itu munafi lisyak, tidak boleh ada keraguan. Ya, kenapa ada orang yang kemudian dia sulit baginya membaca kalimat ini? Kadang banyak manusia nggak yakin dengan kebesaran Allah. Yang ketiga syarat dari kalimat ini adalah al-ikhlas. Ketika orang melafazkan kalimat ini ikhlas dari hatinya. Al-ikhlas itu menafikan asyirk, yaitu segala bentuk perkara kemusyrikan.
Kemudian as-sidqu yang keempat, dia harus benar jujur dari hatinya ketika dia membaca kalimat ini, tidak ada kepentingan dunia apapun. Ya, dia jujur dari hatinya, dan kejujuran itu munafil kadzabi. Munafik meniadakan kedustaan. Yang kelima al-mahabbah. Dia harus mencintai Allah, mencintai kalimat ini. Ya, bentuk kita cinta kepada Allah, cinta dengan kalimat tauhid ini ketika kita sehari-hari dalam kehidupan dunia ini kita menangkan urusan agama Allah. Kalau kita ngaku bertauhid kepada Allah, Allah tidak akan pernah membiarkan kita ngaku-ngaku saja, tapi kita diuji sama Allah. Ketika kita tersibukkan dengan dunia yang melalaikan ini dan Allah memanggil kita, maka siapa yang akan kita utamakan? Apakah panggilan Allah atau dunia yang akan kita tinggalkan? Bukti cinta seseorang itu dia akan berkorban untuk kalimat ini. Kita akan cinta dengan perkara dunia saja, kita korbankan segala. Kalau kita cinta dengan tauhid, sudahkah kemudian kita memenangkan urusan ibadah kita, ketaatan kepada Allah di semua urusan dunia yang sedang kita jalankan. Yang keenam al-inqiyad, tunduk. Jangan mentang-mentang di hadapan Allah, jangan sombong di hadapan Allah, tunduk dengan syariat Allah. Jangan kita nunggu beriman itu nunggu hasil penelitian dulu, kelamaan. Beriman saja, ya, sambil kita ingin meneliti hikmah dari ajaran ini, hikmah dari ketaatan ini, silahkan, nggak apa-apa. Agama ini dibangun di atas basis ilmu. Tadi tugas kita ketika perintah itu datang, sami'na wa ata'na, taat, tunduk. Sahabat itu jauh lebih pintar daripada kita. Tapi ketika datang ayat Allah, mereka amalkan. Ya, mereka amalkan. Ya. Yang terakhir adalah, ya, seseorang harus al-qabul, dia harus menerima syariat agama Allah dan dia tidak menolaknya. Kemudian qala Syekh Al-Imam Al-Allamah Muwaffaquddin, telah berkata seorang Syekh Al-Imam yang diberikan gelar Muwaffaquddin, orang yang faqih dalam urusan agama, namanya Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi alaihi rahmatullah, semoga Allah merahmatinya. Dia mengatakan, kata dia, alhamdulillahil mahmud bi kulli lisanin, segala puji bagi Allah dan Rabb yang satu-satunya berhak untuk dipuji, zat yang berhak untuk dipuji, bikuli lisanin, oleh setiap lisan. Jadi di antara bukti orang bertauhid kepada Allah itu adalah dengan cara dia sering memuji Allah. Kalau ada kebaikan yang dia terima, maka dia baca apa? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya sempurna kebaikan. Kalau ada keburukan, sesuatu yang buruk yang tidak dia senangi menimpa dirinya, maka dia akan membaca alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah yang telah menetapkan semua keadaan. Jadi ingat Pak, sepanjang kita punya iman, keadaan apapun yang menimpa kita semuanya baik. Apa? Sepanjang kita punya iman. Hari ini kita ditimpa musibah umpamanya, terus kita tetap memuji Allah, maka ingat, musibah yang kita terima akan menjadi sebuah anugerah yang akan kita dapatkan di masa yang akan datang. Maka bersabar di setiap keadaan ini adalah pilar-pilar yang akan mengantarkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan konsep iman itu yang ada disyukuri, yang nggak ada disabari. Makanya ingat, semua kehidupan ini ujian Pak, semuanya ujian Pak, ujian semuanya. Ya, banyak orang yang ngerasa diuji itu kalau kemudian dia diberikan musibah, ditimpa sesuatu yang tidak dia senangi, maka dia anggap itu ujian. Tapi dia nggak sadar kalau kemudian dia diberikan kekayaan, dia diberikan kesehatan, dia diberikan kenikmatan, dia anggap itu bukan ujian. Ingat, itu pun ujian. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam
diberikan semua kemegahan dunia, maka apa yang dia katakan? Hada min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku, dari Rabbku. Apa tujuannya karunia itu Allah berikan kepada Nabi Sulaiman? Liyabluwani, untuk mengujiku. Jadi ingat, hidup itu apapun keadaan kita itu semuanya ujian. Kesehatan yang kita terima, kekayaan yang kita peroleh, nikmat yang kita nikmati, itu ujian. Kalau kita tidak menggunakan itu semuanya dalam kebaikan, itu akan ditanya dan akan dituntut oleh Allah. Ini waktu nih, beberapa menit ke depan waktu yang kita lewatkan itu adalah tanggung jawab, dan Allah akan tanya itu. Bahkan di padang mahsyar nanti kaki kita tidak akan pernah bergerak, kaki kita tidak akan pernah beranjak sebelum Allah nanya kepada kita tentang beberapa perkara. Dan di antara perkara yang paling penting Allah tanyakan waktu. Waktu yang Allah berikan kepada kita, untuk apa kita pergunakan? Maka ini harus diingat ya. Maka ini kaidah bagaimana kemudian kita senantiasa memuji, bersyukur kepada Allah, karena kehidupan itu semuanya ujian. Tapi hebatnya kemahabesaraan Allah adalah ujian itu Allah sudah berikan solusinya. Saya pernah cerita, kalau antum melihat anak sekolah, anak sekolah lagi ngerjain ujian, itu anak itu akan tenang dia. Anak itu akan tenang dia mengerjakan ujian itu kalau dia mengetahui kunci jawaban. Wah, ujian mah gampang kata dia. Sama udah tahu kunci jawabannya, dia akan tenang, dia akan pede dia. Kehidupan ini ujian, dan Allah itu udah ngasih kepada kita kunci jawaban. Udah dikasih kita sama Allah kunci jawaban. Kunci jawabannya itu ada di surat At-Tolak ayat 2. Ketika Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Allah kasih kunci jawaban. Maka apapun persoalan di muka bumi ini, ketika kita ketemu masalah, maka solusinya kembali kepada kunci jawaban. Apa bunyi ayatnya? Yang bertakwa kepada Allah diberikan jalan keluar. Jadi kalau ada masalah yang tidak ketemu jalan keluarnya, berarti yang rusak, ada yang rusak dari ketakwaannya. Dan Allah bilang yang bertakwa kepada Allah dikasih kunci jawaban, dikasih jalan keluar. Kalau ada masalah yang gak kunjung ada jalan keluarnya, perbaiki ketakwaan, perbaiki sholat, perbaiki zikir, perbaiki tauhid, perbaiki ibadah. Karena boleh jadi ada orang yang rusak di antara syariah Allah yang sedang engkau jalankan. Ya, maka puji Allah. Alhamdulillah al-mahmud bikulli lisanin. Orang beriman itu dia memuji Allah. Bikulli lisanin, setiap lisan-lisan memuji Allah. Lisan ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Abu Hurairah radhiyallahu taala bilang sama kita, kata beliau, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthar ma yudkhilun nas an-nar. Ya, Nabi itu ditanya oleh sahabatnya tentang apa yang menjadi penyebab manusia masuk neraka. Apa kebanyakan akthar? An akthar ma yudkhilun nas an-nar. Apa yang menjadi penyebab yang paling banyak manusia itu masuk neraka? Kata Nabi kita, yang bikin kebanyakan orang masuk neraka adalah apa? Al-famu wal faraj. Karena mulutnya dan karena kemaluannya. Mulut dan kemaluan. Maka Nabi kita bilang kepada kita sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, barang siapa yang bisa menjaga dua lubang, maka Allah jamin surga untuknya. Apa itu dua lubang? Mulut dan kemaluan.
kemaluan dia punya keburukan, terkadang dia ingin disalurkan kepada hal-hal yang diharamkan, syahwat-syahwat yang diharamkan. Dan kadang mulut juga sama, ada penyakit disebut dengan syahwatul kalam. Syahwatul kalam itu doyan ngomong pada hal-hal yang tak perlu diomongin, ya. Kadang urusan orang pengennya apa tuh, dikepoin gitu ya. Ya, pengen ikut campur aja urusan orang, bukan urusan dia. Di mulut ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya kata Imam Al-Qurtubi, kata beliau, kalau kau ingin tahu nilaimu di hadapan Allah, ketahuilah nilaimu di hadapan Allah itu tergantung apa yang keluar dari mulutmu. Nilaimu di hadapan Allah itu tergantung apa yang keluar dari mulutmu. Kalau yang keluar kalimat zikir, memuji Allah, kalimat yang menyejukkan hati saudara muslimnya, maka begitu tingginya nilaimu di hadapan Allah. Tapi kalau yang keluar, kalau dia udah ngomong aja pasti nyakitin deh. Kalau udah ngomong pasti ngeledekin gitu ya. Kalau udah ngomong pasti nyindir. Nggak betah orang kalau udah dengar omongannya. Maka kalau ada yang seperti itu, nilaimu begitu rendah di hadapan Allah, walaupun mungkin jabatanmu paling tinggi di hadapan manusia. Nah, jadi di antara karakter bertauhid itu adalah sering puji Allah, ya. Jadi kita tahu kalimat memuji Allah itu besar pahalanya. Dia yang pernah dibawakan oleh Abu Malik Al-As'ari, beliau katakan apa? Kata beliau, at-tahuru satrul iman. Kebersihan itu bagian dari keimanan, kata beliau. Walhamdulillah, ini kalau orang muji Allah nih. Walhamdulillah, kalau orang sering-sering membaca alhamdulillah, 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 tidak hanya habis salat, tapi sepanjang kehidupannya dia sering memuji Allah. Kalimat alhamdulillah yang sering kita baca itu apa manfaatnya? Kata Nabi kita, tamla'ul mizan. Nanti di hari kiamat itu bisa memenuhi isi timbangan di hari mizan, di hari kita ditimbang. Dan kalau kita baca subhanallah walhamdulillah, kalau kita sering baca kalimat subhanallah walhamdulillah, kalimat ini kata Nabi kita, tamla'ani ma bainas samawati wal ardi. Kalimat ini kalau kita baca subhanallah walhamdulillah, kalimat ini ya, tamla'ani ma bainas samawati wal ardi, memenuhi isi ruang langit dan bumi. Artinya pahalanya sepenuh langit dan bumi. Coba Pak, begitu sangat baiknya Allah kepada kita. Kalimat yang ringan di lisan, tapi sangat besar pahalanya dan berat dalam timbangan. Antum lagi jalan, lagi naik motor, ibu-ibu lagi masak di rumah, sering-sering baca subhanallah walhamdulillah. Ya, Allah mencintai kalimat ini daripada isi bumi ini. Kalimat subhanallah walhamdulillah bahkan lebih Allah cintai daripada negeri ini. Subhanallah walhamdulillah. Ya, boleh kita tambahkan wala ilaha illallah wallahu akbar, hadis sahih, besar pahala. Ya, nah ini di antara karakter orang yang bertauhid kepada Allah. Al-ma'budi fi kulli zamanin. Allah itu punya hak untuk disembah di setiap zaman, kapanpun sembah Allah. Jangan sampai praktek menyembah Allah itu hanya terjadi di masjid saja. Di masjid begitu banyak orang yang khusyuk beribadah kepada Allah. Keluar dari masjid, dia lupa kalau dia hamba Allah. Ketika dia berdagang, dia curang dalam dagangannya. Dia berdusta atas nama Allah dengan barang dagangannya. Ya, maka menyembah Allah itu fi kulli zaman, setiap saat, setiap keadaan. Kita sering mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita berjanji sama Allah, kehidupan kita itu kita akan beribadah kepada Allah. Ya, jangan seperti orang-orang sekuler. Apa itu sekuler? Fasluddin adalah hayat.
orang yang memisahkan agama dengan kehidupan. Jadi ibadah agama hanya dikenal di masjid-masjid saja. Ketika bermasyarakat, ketika berbisnis, ketika berbudaya, agama ditinggalkan. Jadi kalau ada orang ngasih nasihat di luar sana, kalau ngasih nasihat di masjid aja, sono kata dia, gitu ya. Ini bahaya ini ya. Agama ini dia turun tidak hanya ngurus tentang sholat saja, tapi agama ini dia turun sebagai bentuk nizamul hayat, sebagai bentuk aturan hidup. Makanya Nabi kita itu siapapun kita bisa jadikan Nabi tauladan kita yang pebisnis, kita yang jadi pemimpin RT RW gitu ya, kita yang kemudian jadi kepala rumah tangga, kita jadi ayah, jadi suami, siapapun kita, Nabi kita adalah sosok yang multi talent, adalah sosok manusia yang bisa kita contoh dari arah manapun kehidupan kita. Ya. Dan Allah punya hak untuk disembah, diibadah, dimintain tolong. Makanya di antara bentuk inti dari kalimat dari ayat yang terdapat di surah Al-Fatihah adalah ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Na'buduka wahdak wa nasta'inu bika wahdak. Satu-satunya kita beribadah kepada Allah dan satu-satunya kita minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Ya, doa sama Allah, Pak. Bukti orang bertauhid itu dia tidak pernah melepaskan permintaan, tidak pernah melepaskan doa. Dia akan berdoa kepada Allah. Dia akan terus bermohon kepada Allah. Ya. Dan Allah janji, apa janji Allah? Ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku pasti aku kabulkan. Ustaz, ini udah lama meminta nih, Ustaz, tapi nggak dikabulin sama Allah. Penuh prinsip doa dikabulkan. Allah janji ada 3 prinsip utama doa dikabulkan itu. Yang pertama adalah istiqomah dalam keimanan. Istiqomah keimanan. Keimanan itu tidak dirusak oleh perkara-perkara kemusyrikan. Yang kedua, jangan tinggalkan ibadah, tetap beribadah kepada Allah. Ini syarat dikabulkannya doa. Yang ketiga, jauhi yang haram. Jauhi yang haram. Ini 3. Kalau 3 ini kita jalankan, berlaku janji Allah. Kita berdoa, Allah pasti kabulkan. Apa Pak? Istiqomah dalam keimanan, tidak pernah meninggalkan ibadah. Yang ketiga, jauhi yang haram. Jadi yang haram itu bikin doa terhalang. Saya teringat ada kisah viral di Kuwait, kisah nyata di Kuwait. Jadi ada sebuah jamiah, sebuah perguruan tinggi Islam di Kuwait. Di perguruan tinggi Islam ini, Bapak dan Ibu, di perguruan tinggi Islam ini itu ada tiga orang kakak beradik. 3 orang kakak beradik. Ini 3 orang kakak beradik ini pintar-pintar tiga-tiganya. Pintar-pintar, nilainya cum laude, nilainya mumtaz. Anaknya pintar-pintar, soleh. Kalau di masjid kampus itu mereka yang paling pertama duduk sebelum waktu sholat datang. 3 anak ini kakak beradik ini pintar-pintar. Ya, yang paling banyak hafalan Qur'annya dan yang paling banyak hafalan hadisnya. Dan mereka disayangi oleh teman-temannya, disayangi oleh dosen-dosennya. Sampai di suatu waktu dosennya heran ini, kenapa kok anak 3 ini kakak beradik ini pintar-pintar banget ini? Gimana nih cara orang tuanya mendidiknya? Gimana caranya? Punya anak yang pintar-pintar begini, gimana caranya? Kemudian karena penasaran, akhirnya dosennya, gurunya itu datang ke rumahnya. Ketika datang ke rumahnya, ternyata dia lihat rumahnya biasa-biasa saja, bukan orang kaya. Bahkan orang yang diuji dengan kefakiran, fakir. Bapaknya itu seorang pedagang kecil, pedagang keliling, pedagang kecil. Jadi kalau di Kuwait, Pak, masih ada pedagang kecil, Pak. Biar. Dan kemudian ditanya sama dosennya, Pak, ini anak bapak ini pintar-pintar banget ini. Ini kisahnya tadi jemaah. Anak bapak ini pintar-pintar banget ini. Gimana cara mendidiknya? Dipikir panjang sama bapaknya. Kayaknya kata bapaknya nggak ada hal yang istimewa yang saya lakukan. Saya kan orang tua biasa aja. Kata dosennya, kata guru-gurunya, Pak, coba pikirin lagi, Pak. Karena ini hal yang luar biasa. 3 anak bapak yang berada di kampus kami, 3-nya pintar-pintar, Pak. Mereka 3-tiganya hafal Quran.
tiga-tiganya paling banyak hafal hadisnya, anaknya soleh-soleh, baik-baik. Gimana cara bapak mendidiknya? Ya, coba pak pikirin lagi kata dia. Dipikir panjang sama bapaknya, dan bapaknya mengatakan, oh iya, ya, sejak kami menikah ada dua hal yang paling utama yang selalu kami lakukan, yang nggak pernah kami tinggalkan. Dua hal kata dia. Yang pertama dia bilang, kata bapaknya, dalam rumah tangga ini saya tidak pernah memasukkan ke rumah tangga saya harta yang haram. Harta yang haram. Anak-anak ini kata dia, di masa mereka dulu kecil itu pernah beberapa hari kelaparan karena nggak ada makanan. Dan saya tetap istiqomah, saya nggak mau memasukkan ke rumah tangga saya, menyuapkan istri dan anak-anak saya dengan harta yang haram. Ini prinsip yang utama. Jadi kalau kita ingin punya anak yang soleh, cucu yang soleh, maka apa? Tinggalkan yang haram. Yang haram itu akan meruntuhkan kebaikan. Dia akan membawa mudarat, dia akan membawa kerusakan. Betul, dia membawa kenikmatan yang sesaat, tapi Allah akan tunjukkan kehinaannya setiap saat. Pastikan Pak, kalau keluar rumah itu baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahi la haula wala quwata illa billah. Kenapa Pak doa itu harus kita baca? Lanjutin hadisnya. Yuqalu lahu hina ini, ketika itu malaikat doa kepada Allah untuk kita. Apa kata malaikat? Qudita wa kufita wa wuqita. Kata malaikat, ya Allah, bimbing orang ini agar dia kalau dia nyari nafkah untuk keluarganya, agar kemudian dibimbing untuk dapatin yang halal. Wuqita, jaga dia ya Allah, jaga dia. Kemudian kufita, cukupkan dia. Ingat jemaah, rezeki itu kalau sedikit dan yang sedikit itu Allah berikan keberkahan di rezeki yang sedikit itu, maka yang sedikit itu tiga hal. Yang sedikit itu insya Allah akan mencukupkan kalau itu halal dan Allah berikan keberkahan. Yang sedikit itu pasti mencukupkan. Banyak orang gajinya pas-pasan, tapi dia anaknya kuliah di mana-mana, cukup. Tapi ada orang Masya Allah, duitnya banyak, gajinya banyak tiap bulan. Yang numpuk tiap bulan adalah hutangnya, bukan tabungannya, hutang yang numpuk. Boleh jadi itu karena faktor dicabut keberkahan Allah. Maka rezeki itu kalau dia halal walaupun dia sedikit, satu, itu dia akan dicukupkan oleh Allah. Yang kedua, yang sedikit itu kalau halal berkah, yang sedikit itu pasti akan menyehatkan. Dibeliin anak makanan, insya Allah makanan itu akan jadi obat, akan sehatin. Ada orang duitnya banyak tapi serba pantangan. Maka minta sama Allah agar kalau kita bawa harta yang sedikit halal berkah, ingat yang sedikit itu menyehatkan. Yang ketiga, yang sedikit itu kalau dia halal dan Allah titipkan keberkahan di dalamnya, yang sedikit itu dia akan mensolehkan. Jadi kalau kita pengen punya, Masya Allah ya, pengen punya anak cucu yang soleh, awali dari nikmat yang halal saja. Makanya kalau saat beberapa, kan di zaman dulu itu kan banyak para ulama itu memberikan nasihat pernikahan. Kadang orang kan ngisi ceramah tentang nikah, nasihat pernikahan. Kadang yang dibahas bukan hal yang substansi. Ada para ulama kita, kalau ingin ngasih nasihat pernikahan kepada pengantin muda, orang yang awal menikah, di antara nasihat yang paling penting, kasih tahu sama mereka, kalau kau berumah tangga, jangan pernah masukkan ke rumah tanggamu ini harta yang haram, karena yang haram itu adalah awal kerusakan berumah tangga. Nah, yang kedua kata bapaknya, kenapa anak ini soleh pintar gitu ya? Kata bapaknya, setiap saat maka aku selalu mendoakan anak-anak. Setiap saat ketika aku bekerja, panas yang aku hadapi, hujan yang aku hadapi, setiap habis sholat, di waktu pagi dan petang, di waktu malam menjelang tidur, di hari Jumat menjelang maghrib, aku doakan anak-anak. Nah ini dua kata bapak, dua ya. Jadi apa? Pertama, jauhi yang haram. Yang kedua, dia tidak pernah meninggalkan doa. Makanya ini adalah
hak ketaatan kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, maka insyaallah Ta'ala akan bimbing kita pada jalan yang Allah ridhai. Nah, itu dulu ya, karena waktunya sudah masuk waktu syuruk. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaan yang pertama, Pak Ustadz, saat ini ramai tentang klaim bahwa banyak yang mengaku Habib, padahal kata beberapa ulama bukan. Bagaimana sikap kita sebagai Muslim terkait ini? Nah, ya, ini adalah sebuah kayak Ba'lawi gitu ya. Dan ini cukup ramai ya hari ini. Bagaimana sikap kita? Yang ditanyakan bagaimana sikap kita? Hari ini kadang-kadang banyak hal yang tidak perlu diramaikan tapi diramaikan. Banyak hal yang tidak penting untuk dibicarakan tapi dibicarakan. Ingat, kewajiban kita sebagai muslim memang kita wajib untuk menghormati zuriatnya Nabi. Anak cucu Nabi itu wajib kita hormati. Ya, wajib untuk kita sayangi, wajib untuk kita cintai. Jadi para habaib, para zuriat Nabi, anak cucu Nabi itu wajib untuk kita sayangi. Tapi sayangi mereka, hormati mereka sesuai dengan makomnya. Sesuai dengan apa? Makomnya, posisi. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh al-ghulu. Ingat, awal penyembahan berhala di muka bumi di zaman Nabi Nuh alaihi salam itu berawal dari al-ghulu fi rijali salih. Karena berlebih-lebihan di dalam menghormati orang-orang soleh. Orang soleh hormati mereka, hargai mereka, cintai mereka, tapi sesuai dengan makomnya. Ya, jadi ini nggak perlu sebenarnya kemudian orang tidak boleh, walaupun dia kemudian dia habaib, dia nggak boleh berbangga-bangga dengan nasabnya. Ingat, apa di antara bentuk keburukan jahiliyah? Keburukan jahiliyah yang diberantas oleh Nabi SAW itu adalah orang jahiliyah berbangga-bangga dengan nasab. Ini adalah karakter dan sisa-sisa peninggalan jahiliyah. Kemuliaan kita itu betul, zuriatnya Nabi itu wajib untuk kita muliakan, wajib untuk kita sayangi. Tapi ingat, anak cucu Nabi, zuriat Nabi itu tidak maksum. Apa itu maksum, Pak? Mereka tidak terbebas dari dosa. Yang maksum itu hanya siapa? Rasulullah SAW. Mereka nggak maksum mereka. Mereka manusia biasa. Ya, mereka tidak maksum. Yang maksum itu hanya Rasulullah SAW. Fatimah tidak maksum. Ali bin Abi Thalib tidak maksum. Khadijah tidak maksum. Apalagi yang sekarang tidak maksum. Yang selamat dari dosa itu hanya Nabi SAW. Kemaksuman sudah tidak ada seiring dengan wafatnya Nabi SAW. Saya ulangi, kemaksuman sudah tidak ada seiring dengan wafatnya Nabi SAW. Bahkan yang hari ini yang namanya maksum pun itu nggak maksum dia. Ada yang namanya maksum, Pak? Nah, itu nggak maksum dia. Nah, jadi khawarifiddin, maka udah hormati, sayangi, tapi tidak boleh berlebihan. Dan tidak perlu ini kemudian hari ini kita betul ya, kadang di negeri kita ini apa aja rame gitu ya. Nah, sehingga kadang-kadang memang kalau kita baca di sosmed itu ada orang kemudian supaya ingin bisa jadi habaib, jadi anak cucu, kemudian bisa diurus suratnya, bahkan bisa diatur gitu ya. Nah, ini yang terjadi ya. Padahal dia bukan habaib, tapi bisa kemudian diadakan suratnya. Nah, kita sebagai orang mukmin, sebagai orang yang berilmu, ya, maka ingat Nabi itu bilang sama Fatimah, sama putri kandungnya ini. Dia bilang, kata Nabi bersama Fatimah, kata Nabi, man batta'a amaluhu lam yusyrik nasabahu. Barang siapa yang lambat amalannya, nggak bisa dipercepat oleh nasabnya. Apa artinya? Artinya kata Nabi bilang sama putrinya, wahai Fatimah, kalau engkau ini lambat beramal, bapakmu seorang Nabi ini nggak bisa menolongmu. Segitu anak kandungnya, Pak. Jadi kenapa orang berlomba-lomba ingin dapat? Karena dia ingin dapatin pengakuan dari manusia, kemuliaan dari manusia. Kemuliaan di hadapan Allah ukurannya bukan siapa bapakmu, ya, bukan siapa nenek moyangmu. Kemuliaan di hadapan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia yang bertakwa di antara kalian. Nah, jadi kita yang mungkin bukan habaib, bukan zuriat, nggak usah khawatir. Ya, kemuliaan itu dilihat dari ketakwaan. Yang mulia bukan Arab,
Yang mulia bukan Yaman, yang mulia bukan Sudan, yang mulia siapa yang bertakwa di antara kalian. Ini yang mulia. Ya. Kadang ada orang sangka, oh ini Islam Arab gitu ya. Islam itu bukan Arab, Islam itu dari Allah. Cuma memang bahasa Arab dipilih oleh Allah untuk bahasa Al-Quran. Kalau memang Islam itu kemudian Islam Arab, mungkin ketika Nabi berdakwah orang Arab yang mendukung, tapi bukti secara mengatakan ketika Nabi berdakwah orang Arab yang menentang. Abu Jahal, Abu Lahab itu asli orang Arab. Kalau Islam itu dari Arab, Pak, mungkin ketika dulu Nabi berdakwah didukung semuanya sama orang Arab. Tapi bukti sejarah mengatakan Nabi pertama berdakwah yang menentang Nabi orang Arab. Agama ini adalah agama Allah yang mulia. Indonesia mulia, Yaman mulia, Arab mulia, ya, Amerika mulia, semuanya mulia kalau mereka beriman kepada Allah. Nah, ini ukurannya. Jadi ingat hal seperti ini fenomena hari ini ya, yang kemudian viral, tapi dan kita menyikapinya dengan basis ilmu, bagaimana kemudian kita tempatkan mereka pada makom, pada tempat yang sesungguhnya. Nah, barakallahu fikum. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz, apakah orang yang sakaratul maut yang bisa mengucapkan la ilaha illallah, apakah Allah tidak menghisap amal ibadah dan dosanya lagi Pak Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Hadis itu menunjukkan bahwa man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hanya dia baca kalimat la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Allah telah memastikan, tapi persoalan dia dihisab atau tidak, al-amru bainahu wa bainallah, urusannya dikembalikan kepada Allah. Ya. Jadi tidak ada satupun dalil yang mengatakan apakah orang ini dia akan selamat dari hisab, tidak ada. Tapi Allah hanya janjiin orang yang baca la ilaha illallah maka dia pasti masuk surga. Dan yang harus kita ingat, masuk surga itu dengan berbagai macam cara dan jalan. Ada orang masuk surga itu dengan cara langsung masuk surganya bighairi hisab. Makanya ada hadis yang mengatakan yadkhulul jannata bighairi hisab. Ada 70.000 orang, sab'una alfan, ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa dihisab. Ya, jadi ada yang masuk surga tanpa dihisab. Ada yang masuk surga dengan cara dihisab dulu dia, baru kemudian dia ditetapkan masuk surga. Dalam kajian-kajian akidah tentang hisab itu disebut dengan apa? Dengan al-a'raj. Orang yang masuk surga dengan proses dia dihisab dulu. Ada yang masuk surga itu dengan cara dia dihisab, kemudian dia diazab, baru kemudian dia masuk surga. Nah, ada pun orang yang membaca la ilaha illallah ini, kata para ulama, dia berada di antara dua kemungkinan. Ya, yang pertama, imma dia kemudian dia masuk surga itu dengan cara langsung tanpa dihisab, atau kemudian dia masuk surga dengan cara dihisab, tapi yang pasti dia terhindar dari yang azab. Nah, ini di antara bentuk keagungan kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi boleh jadi dia juga dihisab. Ya, boleh jadi ada di antara yang tidak dihisab, tapi yang pasti kata para ulama, orang yang kemudian dia baca la ilaha illallah maka dia akan terhindar dari yang azab. Nah, barakallahu fiik. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz, apabila kita membaca ayat atau mendengar ayat yang dibaca imam, kita tidak tahu artinya, bagaimana cara kita mengingat Allah? Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Nggak tahu artinya berarti kita harus belajar ya, belajar mengetahui artinya gitu ya, belajar untuk mengetahui artinya. Jadi gini Bapak dan Ibu semuanya, mungkin pemahaman kita terbatas, ilmu kita terbatas, waktu kita juga terbatas untuk belajar ya. Saya sarankan begini, minimal kalau kita nggak tahu arti dari huruf per huruf, kata per kata, minimal kita tahu secara globalnya. Pokoknya Al-Fatihah, mungkin kita nggak bisa tahu punya arti secara kata per kata, tapi kita tahu Bismillahirrahmanirrahim, katanya Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Minimal kita tahu global bahwa ayat ini bicara tentang perkara umum seperti ini. Ya, pokoknya dibaca tentang surat Al-Ghashiyah. Berarti Al-Ghashiyah itu tentang berita tentang hari kiamat, berita tentang kebesaran Allah, di mana alam ini dia tunduk kepada Allah. Nah, minimal kita kalau nggak tahu kata per kata, minimal kita kita tahu makna global dari ayat yang sedang dibaca.
Ya, ayat yang sedang dibaca menurut itu. Kadang-kadang kan orang kalau sudah sudah sepuh, kadang kan memang terbatas ya mungkin cara dia dapatin ilmunya. Jadi kalau saya sarankan kalau nggak tahu secara detail, minimal kita tahu kata secara global. Gimana caranya? Maka sesekali Bapak dan Ibu kalau baca Quran itu sesekali dibaca juga terjemahannya. Karena dengan kita tahu maknanya, tentu itu akan menambah keimanan kita. Dengan kita paham dengan maknanya, itu akan memperkuat keimanan kita. Kalau secara hukum fikih tidak rusak sholatnya. Ya pokoknya dia imam baca, kali-kali tanya gimana nih cara kita. Jadi kalau imam baca dan kita nggak tahu artinya, kita ikutin saja kita dengan tenang, walaupun kita nggak tahu artinya, tetap sah sholat kita. Ya, tetap diterima ibadah kita. Tapi ingat, tentu kita belajar ini harus ada progresnya ya. Nah, jadi baca Quran sesekali lihat juga terjemahnya, ini ayat bicara tentang apa sih? Nah, itu caranya ya. Barakallahu fikum. Ustadz, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan orang yang meninggal mendadak seperti kecelakaan dan tidak sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ikhwani fiddin, kalimat la ilaha illallah itu hanya satu di antara tanda husnul khatimah. Ya, jadi kalau ada orang dia meninggal dia nggak baca la ilaha illallah, maka serahkan urusannya kepada Allah. Nggak bisa kita memutuskan, ini perkara gaib. Matinya su'ul khatimah, matinya buruk, wallahi tidak boleh, haram hukumnya. Kita nggak boleh mengomentari kondisi orang mati, karena zahir yang kita lihat, realitas dalam persoalan gaib berbeda dengan apa yang kita pandang secara zahir. Ya, boleh jadi mungkin kita melihat dia meninggalnya matanya terbelalak, mulutnya kebuka umpamanya. Ya, boleh jadi dia meninggal dalam kebaikan. Karena memang normatif normalnya orang meninggal itu memang matanya terbuka, mulutnya kebuka. Kenapa? Kata Nabi, perjalanan ruh itu dia berangkat itu ya, kemudian dia akan melewati tenggorokan gitu, ruh. Maka dari tadi dikatakan bahwa ketika ruh udah nyampe di tenggorokan, ketika itu pintu taubat Allah tutup. Kemudian dia keluar melalui mulut. Makanya orang meninggal mulutnya kebuka, keluar melalui mulut. Ketika kemudian ruh itu keluar, maka dia akan dipandang oleh mata sejauh mata memandang, dilihat oleh mata. Ketika ruh pamitan dengan jasad, ini masa-masa yang sangat menyedihkan. Maka kemudian ruh itu pergi dan disaksikan oleh mata sejauh mata memandang. Nah, makanya orang meninggal itu matanya terbuka, mulutnya terbuka. Makanya kalau kita di antara kewajiban muslim ketika kita melihat kondisi orang meninggal itu mulutnya kebuka, matanya terbuka, maka tutup. Nggak usah takut ya, nggak bakal menggigit dia. Tutup mulutnya, kemudian tutup matanya. Nah, itu sunnahnya. Nah, jadi kadang kan ada orang itu meninggalnya buruk banget gitu ya, nggak paham dia. Itu ada di antara itu perkara. Jadi ingat, kalau seandainya ada orang yang bisa baca, itu tanda husnul khotimah. Kalau dia nggak bisa baca pun boleh jadi dia dapatin tanda husnul khotimah yang lainnya. Kan banyak tandanya. Orang yang meninggal di hari Jumat umpamanya atau di malam Jumat, hadisnya sahih, itu juga tanda husnul khotimah. Orang kemudian yang berkeringat keningnya umpamanya, ya, ini hadisnya sahih, ya. Nah, jadi ini hanya satu di antara tanda. Kalau tanda itu dia nggak bisa baca, jadi dia udah dapetin tanda yang lainnya. Maka perbanyak berhusnuzon, perbanyak berbaik sangka ya. Nah, itu kaidah. Nah, barakallahu. Iya, selanjutnya Ustaz, apa perbedaan kalimat tauhid dengan asmaul husna? Lebih baik yang mana Pak Ustaz? Secara hakikat, kalimat tauhid itu adalah bagian dari asmaul husna. Apa itu asmaul husna? Nama-nama Allah yang baik. Dan Allah mengatakan walillahi tis'ina isman. Allah itu punya 99 nama. Para ulama membahas tentang ayat ini adalah 99 nama itu datang bukan dalam bentuk khabar. Datang bukan dalam bentuk pembatasan, bukan pembatasan tapi khabar. Jadi Allah itu diantaranya punya 99 nama. Tapi kalau kita ditanya berapa jumlah asma dan sifat Allah, maka jawaban yang paling tepat adalah tidak terbatas. Tidak terbatas. Adapun 99 itu adalah sebuah kabar yang Allah berikan. Ya.
Maka apa bedanya? Ingat, kalimat la ilaha illallah itu bagian dari nama-nama Allah yang baik. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, ya, jadi Asmaul Husna itu banyak. Ya, Allah Maha Berkuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha Suci. Maka penjabaran dari kalimat tauhid ini juga bagian. Semua nama-nama yang baik itu nama Allah. Ya, jadi kalau kita menemukan sesuatu yang sangat baik, ya, dan itu adalah nama Allah yang mulia, kalau ada Al-Quran dalilnya, ya, kalau kemudian tidak terdapat mungkin dalam asma dan sifat Allah yang mulia, maka ingat semua nama-nama Allah yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis Nabi, maka itu pun adalah bagian dari asma dan yang mulia, asma dan mulia, atau asma dan sifat Allah yang mulia. Ya, nah, jadi kebaikan-kebaikan itu ada pada asma dan sifat Allah yang mulia yang sudah diberikan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, barakallahu. Ya, pertanyaan terakhir Ustaz. Apabila membaca Al-Fatihah dalam sholat berjamaah mengikuti bacaan imam, atau imam selesai baca Fatihah kita juga membacanya selesai. Kalau membaca Al-Fatihah setelah imam selesai membacanya tergesa-gesa, mohon pendapatnya Pak Ustaz. Nah, ini salah satu pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i terkenal dengan pendapatnya disebut dengan thariqatul jam'i, belum mengumpulkan semua pendapat. Jadi gini, ini masalah fikih. Fikih itu prinsipnya tidak boleh kita merasa paling benar, tapi kita berpendapat sesuai dengan dalil. Jadi memang sebagian para ulama mazhab mengatakan bahwa ya, di sholat berjamaah maka berlaku sebuah hukum kaidah fikih, qiraatul imam, qiraatul ma'mum. Bacaan seorang imam yang dijaharkan, bacaan imam yang dijaharkan, yang dikencangkan, itu adalah bacaan makmum. Jadi kalau imam yang sudah baca Al-Fatihah, maka sebagian ulama fikih mengatakan maka makmum cukup mendengarkannya saja. Inilah yang membedakan sholat berjamaah dengan sholat sendirian. Sedangkan Al-Fatihah adalah rukun. La sholata illa bi fatihatil kitab, la sah sholat kecuali baca Al-Fatihah. Dan itu yang membedakan kalau sholat berjamaah, bacaan seorang imam itu menjadi bacaan makmum. Ya, idza quri'a 'alaihimul Qur'an fastami'u. Kalau Quran itu dibacakan kepada kalian maka dengarkan, jangan ikutan baca, dengarkan. Ya, fastami'u, dengarkan. Ini berlaku dalam dakhilus shalah wa kharijus shalah, berlaku di dalam salat dan di luar salat. Ini pendapat sebagian ulama. Ya, nah, jadi kalau Al-Fatihah kemudian dibaca, maka kita mendengarkan pada sholat yang dijaharkan bacaannya. Tapi kalau disiarkan seperti pada rakaat yang ketiga di sholat maghrib, 3 ke 4 di sholat di sholat isya, atau sholat yang disirkan di sholat zuhur dan asar, kalau imamnya bacaannya enggak dijaharkan, bacaannya dipelankan, maka kita wajib membaca Al-Fatihah, wajib. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat dari Imam Syafi'i, yang mengatakan Imam Syafi'i kalau memang sempat untuk baca Al-Fatihah, bacalah. Kalau memang sempat baca Al-Fatihah, maka bacalah. Ini maka beliau mengatakan thariqatul jam'i, yang mengumpulkan semua pendapat, ya. Nah, kalau sempat baca, tapi kalau tidak sempat maka bacaan makmum itu adalah bacaannya imam. Ibu-ibu, bapak-bapak, dari mana rakaat itu dihitung? Ya, dari mana rakaat dihitung? Kalau kita baca semua kita fikih mu'tabar, pendapat yang terkuat. Saya tidak mengatakan pendapat yang lain salah, pendapat yang terkuat, rakaat dihitung dari ruku. Jadi kalau ada imam berjamaah lagi ruku, terus antum masuk ke dalam masjid, kemudian antum ikutan ruku, dapatin rukuknya, maka kata Nabi SAW, man adraka rak'ata faqad adrakas shalah. Barang siapa yang dia mendapatkan imam sedang ruku dan dia ruku, jadi dia segera masuk, ya, imam lagi ruku ini, dia masuk dan diawali dengan takbiratul ihram. Jangan langsung takbir ruku. Oh, takbiratul Allahu akbar. Allahu akbar, ruku dia, dapatin imam ruku, maka kata Nabi kita sesungguhnya dia udah dapatin 1 rakaat. Pertanyaannya adalah, kan orang ini nggak baca Al-Fatihah nih, kan nggak baca Al-Fatihah nih, maka berlaku hadis yang tadi, qiraatul imam, qiraatul makmum. Ini hadis Sahih Bukhari. Bacaan imam itu menjadi bacaannya makmum. Inilah yang membedakan sholat berjamaah dengan sholat sendirian. Nah,
karena imam punya tanggung jawab yang besar. Nah, ini kaidah fikihnya seperti itu. Tapi dengan syarat tidak boleh kita menyalahkan. Ada pendapat beragam ya. Saya pernah baca ada 7 pendapat tentang masalah ini. Kalau ada yang berbeda dengan pendapat ini, maka ini fikih, ya tidak boleh kita menyalahkannya. Tapi yang saya yakini ini adalah pendapat yang terkuat dengan bersumber dari dalil-dalil yang kuat, gitu ya. Nah, ini kaidah ya. Nah, jadi kalau ingin ikuti pendapat Imam Syafi'i, ingin tetap baca, boleh baca aja. Ya, tapi kalau ditanya kalau Ustaz pribadi milih yang mana? Saya milih yang pertama tadi. Bacaan imam adalah bacaan ma'mum. Nah, jadi kalau imam sudah baca, maka kita tidak membaca lagi. Tapi kalau seandainya memang kita ingin membaca pun, maka tidak ada salahnya. Karena ini juga berpendapat adalah ulama, kibarul ulama, ya al-imam min a'immatul ummah, sahibul madzahib. Nah, selesai. Demikian jemaah semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam keimanan, dalam amalan. Mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan bertauhid dan mudah-mudahan kita diwafatkan juga dalam keadaan bertauhid ya. Demikian, mohon maaf kalau ada hal yang terkurang atau tersalah. Mudah-mudahan bermanfaat. Nafa'anallahu wa iyyakum bil ilmin nafi' wal 'amal shalih. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.